Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kali ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa ibaratnya adalah latihan kita untuk menjaga hawa nafsu. Namun ada beberapa hal yang kadang kita tidak tahu tentang puasa tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, kullu amal ibni adama lahu fa illa siyama fa innahu li wa ana ajri bihi. Yang artinya sesungguhnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setiap amal ibadah itu dari setiap anak Adam itu adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jika diibaratkan seorang murid, kita akan selalu menginginkan mendapatkan nilai yang sempurna di hadapan gurunya dan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Begitu pula dalam pelaksanaan ibadah puasa. Tentu kita menginginkan mendapatkan pahala yang sempurna, apalagi keistimewaan puasa dari hadis qudsi di atas semua balasannya langsung dari Allah. Tentu kita ingin mendapatkan nilai sempurna di hadapan Allah. Untuk mendapatkan kesempurnaan itu, ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam melaksanakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa yang bersungguh-sungguh itu kita menahan diri dari lagu atau omong kosong dan pembicaraan yang tidak ada gunanya. Dari hadis di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa perbuatan yang dapat menghalangi atau mengurangi pahala puasa kita. Satu, berdusta. Berdusta atau dengan kata lainnya berbohong. Selama berpuasa, kita tidak boleh untuk berbohong dalam hal apapun, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Karena berdusta itu juga termasuk perbuatan tercela yang sangat dibenci sama Allah. Kedua, perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita adalah ghibah atau menyebut kejelekan orang lain kepada orang lain. Dalam sebuah hikayat yang saya ambil dari sebuah buku, diceritakan ada dua orang wanita yang sedang berpuasa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba pada sore hari keduanya merasa payah karena sangat lapar dan hampir-hampir pingsan keduanya. Maka keduanya mengutus seorang pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta izin akan berbuka atau membatalkan puasa mereka. Namun Rasulullah melarang keduanya untuk berbuka puasa. Dan Nabi mengirim pada keduanya gelas dan menyuruh keduanya untuk muntah di dalamnya. Apa yang telah dimakan itu. Tiba-tiba yang satu muntah darah dan daging mentah. Dan yang kedua juga begitu. Sehingga penuh gelas itu. Maka orang-orang merasa heran ataupun merasa ajaib. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keduanya puasa dari apa yang dihalalkan Allah dan makan apa yang diharamkan Allah. Maksudnya mereka berpuasa merupakan perbuatan yang baik. Namun mereka melakukan hal yang tidak baik yaitu bergibah, membicarakan kejelekan orang lain kepada orang lain. Dan gibah itu diibaratkan adalah seperti memakan bangkai, darah manusia. Dan itu merupakan satu hal yang diharamkan dalam hukum Islam, memakan darah ataupun bangkai.
Perbuatan ketiga yang dapat mengurangi pahala puasa yaitu memaki. Memaki atau saling menghina. Kadang ada hal refleks yang biasa kita lakukan ketika kita merasa terhina, sehingga akan muncul saling memaki, saling menghina di antara kita. Dan itu merupakan satu perbuatan. Sedangkan jelas dalam agama Islam bahwa kita tidak boleh menghina suatu kaum, karena belum tentu kita itu lebih baik dari orang tersebut, dari kaum tersebut. Selanjutnya, hal ini juga bisa menjadi satu hal dari ketiganya, yaitu kadang kita terbiasa melakukan hal-hal mengucapkan kata yang tidak baik, seperti menyebut nama binatang ketika kita marah, ataupun kita merasa kaget, ataupun ketika perasaan kita sedang kesal, ataupun perasaan kita kesal, kadang kita tidak terasa mulut kita ini mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kurang tepat, sehingga hal itu pun dapat mengurangi puasa. Sedangkan dalam satu peribahasa Arab dijelaskan afatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak di dalam menjaga lisannya. Untuk itu sebagai umat Islam kita harus terbiasa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan kotor, dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena banyak permusuhan terjadi, pertengkaran terjadi itu diakibatkan dari kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan, sehingga menimbulkan perselisihan di antara kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.